ikut absen terlebih dahulu. Aulia Rahmat, Hadir Bu. Ausif Fauzan Haji, Fatimah Jahrachaniago, Widiani Mawarni, Nazriani Pane, hadir Bu. Fitria Aminah, alhamdulillah semuanya hadir. Jadi hari ini kita masuk pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yang mana judulnya bukti beriman memenuhi janji. Siapa yang tahu apa itu beriman? Saya Bu. Ya. Jika kita beriman, kita percaya akan ketentuan dan kita wajib untuk mengimaninya. Seperti kita melaksanakan apa yang telah dilarangnya. Jadi memenuhi janji ini termasuk pada sifat orang yang beriman. Kata janji atau akad. Jadi akad ini dalam bahasa iman. Janji harus ditepati dan setiap janji akan diminta pertanggungjawabannya. Ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha asyudda wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang banyak. Selanjutnya, macam-macam janji. Yang pertama, janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa tahu sejak kapan kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, jadi kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sejak di alam ruh atau di alam manusia. Kita itu untuk setia bertauhid kepadanya, seperti kita selalu taat kepadanya dan mengakui dia sebagai Rabb kita. Yang kedua, ada janji kepada sesama manusia. Jadi janji kepada sesama manusia ini yang janji yang sama-sama disepakati. Di janji kepada sesama manusia ini, reputasi atau nama baik kita terancam kalau kita tidak memenuhi janjinya. Tidak percaya kepada kita. Selanjutnya ada manfaat memenuhi janji. Kita selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menjadi sebab datangnya keberhasilan, keamanan dan ketentraman, serta jauh adanya konflik dan perselisihan. Yang ketiga, menghindari tumpah darah dan terjaga dari mengambil hak orang lain, baik dari pihak muslim maupun non-muslim. Dan yang keempat, dan dapat menghapus kesalahan dan menjadi sebab dimasukkan ke dalam surga. Jadi menepati janji ini menyelamatkan kita dari sifat munafik. Ada tiga ciri sifat munafik. Yang pertama, jika dia berbicara, dia berdusta. Jika dia khianat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, dibuangkan dibagi kepada dua kelompok. Yang empat ini, satu orang temannya untuk menjawab pertanyaan yang akan diberikan ini. Ya. Pertanyaannya Bu, setiap kelompok wajib untuk menyanggah argumen-argumen dari kelompok lainnya. Berikut pertanyaannya. Kontrol Bu. Ya. Anda
cantik lah. Dari kelompok pro, jawab pertanyaan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pro akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Pertanyaannya, bagaimana menurut pendapat kami kelompok 1 apabila ada seorang pemimpin yang mengingkari janji? Nah, kami sebagai kelompok yang pro terhadap pertanyaan ini, ada beberapa sebab mengapa pemimpin itu bisa mengingkari janjinya. Pertama, pemimpin mengingkari janji dapat terjadi tidak terduga. Jadi ketika pemimpin itu memimpin sesuatu wilayah atau suatu bagian dari negara ini, dia bisa mengingkari janjinya apabila ada kepentingan yang lebih besar bagi masyarakat. Mungkin itu jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada Ibu. Pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menyampaikan hasil diskusi kami sebagai perwakilan dari kelompok 1 dan juga mungkin menyanggah dari tim pro terkait tentang pemimpin yang mengingkari janji ini. Kalau berbicara tentang keadaan yang tak terduga, tentulah semua itu pasti bisa saja terjadi karena apa yang akan terjadi di muka bumi ini kan atas kehendak Allah gitu kan. Namun kan tadi seperti yang disampaikan oleh Ibu bahwasanya hadis terkait ciri-ciri orang yang munafik salah satunya adalah apabila berjanji tidak menepati. Jikalau seorang pemimpin itu tidak menepati janjinya, lantas bagaimana dengan harapan-harapan masyarakat yang telah dititipkan kepadanya seperti itu. Jadi kalau dari kami sangat tidak setuju gitu dengan pemimpin yang ingkar janji, karena juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah An-Nahl ayat 91 yang artinya, dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan. Sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Gitu. Jadi pemimpin itu ketika sudah dia dipercaya oleh masyarakat, bukan hanya disaksikan oleh masyarakat, tapi juga disaksikan oleh Allah gitu. Kalaulah ucapannya aja nggak bisa dipegang gitu, lalu apalagi yang bisa dipegang oleh masyarakat yang memiliki harapan penuh terhadap kehidupan masyarakat yang dititipkan kepada pemimpin seperti itu. Jadi kami sangat tidak setuju gitu dengan pemimpin yang mengingkari janji. Kalaulah memang ada keadaan yang tidak diharapkan itu terjadi, mungkin bukan mengingkari janji, tapi mencari solusi lain yang tetap mengutamakan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban dari kalian. Sebelum kita akhiri, marilah kita membacakan doa kafaratul Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.